Ujia yang berada di samping dari Tetua Sukian pun buru-buru menembakkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan. Hal ini segera meledak di langit. Karena itu merupakan sinyal pemanggilan untuk orang-orang yang berasal dari Gerbang Xiao. Tidak lama kemudian, puluhan sosok telah terbang menuju tempat ini. Seorang pimpinan yang menjaga Akademi Jianan. Kali ini dia mengatakan, "Tetua Sukian, sebenarnya ada apa?" Raut wajah dari pimpinan tersebut terlihat cukup serius ketika melihat orang-orang berjubah hitam di langit. Tetua Sukian segera berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Ada beberapa masalah yang terjadi dengan kedatangan orang-orang berjubah hitam tersebut." Kemunculan orang-orang dari Gerbang Xiao ini langsung menghentikan pergerakan dari orang-orang berjubah hitam. Sementara Tetua Sukian sekarang bertanya kembali, "Saudara-saudara, bolehkah aku tahu siapa kalian? Apakah Akademi Jianan ini telah menyinggung kalian dengan cara yang tidak disengaja?" Hunyu segera tersenyum tipis sambil mengatakan, "Kalian memang tidak menyinggung kita. Namun, nasib kalian cukup sial karena berada di dalam tempat ini." Pimpinan penjaga yang berasal dari Gerbang Xiao kali ini segera mengatakan, "Sungguh kata-kata yang sombong. Jika kau ingin menyentuh Akademi Jianan di wilayah sudut hitam ini, kalian masih perlu melihat apakah Gerbang Xiao kita bersedia untuk menyetujuinya atau tidak." Pria itu pun segera mengeluarkan sayap doki di belakang punggungnya. Hal tersebut diikuti oleh para anak buahnya yang juga telah hadir di dalam tempat ini. Doki yang cukup kuat sekarang telah dikeluarkan dari tubuh mereka semuanya. Melihat barisan seperti ini, Hunyu hanya melirik pada dua orang berjubah hitam yang berada di belakangnya. Kemudian dia berkata, "Kalian berdua, majulah, bereskan mereka semuanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Dua sosok berjubah hitam yang berada di belakang Hunyu menganggukkan kepalanya, yang kemudian mereka melakukan pergerakan yang cukup cepat dan langsung mengeluarkan rantai-rantai hitam yang mengobrak-abrik barisan dari pasukan penjaga Akademi Jianan yang berasal dari Gerbang Xiao. Wajah dari pria parubaya melihat adegan seperti ini langsung memucat. Banyak ahli dari Gerbang Xiao sebenarnya telah tewas setelah terkena rantai hitam itu. Dan dia kali ini tanpa sadar berkata, "Seorang elit Daosun." Hunyu hanya berbicara dengan acuh tidak acuh. Apakah kita sebenarnya sudah memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong di tempat kecil ini? Kalian semuanya benar-benar tidak menyadari kesenjangan kekuatan kalian dan juga kita. Seluruh murid-murid dari Akademi Jianan pun cukup tercengang ketika menyaksikan pemandangan yang ada di langit. Para elit Dohuang yang menjadi penjaga tempat ini bisa dengan mudah dikalahkan oleh dua sosok yang menggunakan jubah hitam. Raut wajah dari banyak murid telah berubah menjadi cukup pucat. Mereka dipenuhi dengan kepanikan luar biasa yang kemudian semuanya pun langsung menyebar untuk mencari perlindungan. Pandangan mata dari Wu Hao melihat dua sosok berjubah hitam yang ada di depan sana. Kemudian dia mengatakan, "Semua tetua, mari maju bersama-sama dengan diriku dan serang kedua orang itu." Meskipun kekuatan Wu Hao sudah berada di bintang 1 Daosun, namun dia masih merasakan kesenjangan yang luar biasa besarnya dengan dua orang berjubah hitam dari Aula Jiwa. Kemungkinan kali ini Akademi Jianan akan benar-benar mengalami bencana yang besar. Mendengar teriakan dari Wu Hao, banyak tetua segera terbang ke udara. Pandangan mata mereka semuanya terlihat cukup hati-hati ketika melihat pada sosok-sosok hitam dari Aula Jiwa itu. Hunyu kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, "Kalian semuanya maju dan singkirkan mereka." 5 orang berjubah hitam yang lain yang telah mencapai bintang 5 Daosun segera mengambil langkah untuk maju. Mereka kemudian menyebarkan aura yang sangat menakutkan di dalam tempat ini. Wu Hao mengetahui bahwa sebenarnya mereka sudah tidak bisa mundur lagi. Kemudian sambil memegang pedang besarnya, Wu Hao berkata, "Semuanya maju!" Wu Hao kemudian melambaikan pedang tersebut dan cahaya merah telah diluncurkan dari pedangnya yang dengan kejam memberikan tebasan pada 5 sosok berjubah hitam. Mereka berlima hanya tersenyum dengan jijik ketika melihat serangan dari Wu Hao. Kemudian berkata, "Sungguh serangan yang tidak penting." Salah satu orang yang menggunakan jubah hitam segera maju. Dia menunjuk serangan Wu Hao dengan jarinya yang dalam sekejap saja
Serangan cahaya merah milik Wu Hao kini telah langsung dihancurkan. Kekuatan sisa dari serangan itu pun menabrak tubuh Wu Hao dan membuatnya dikirim terbang mundur sambil muntah-muntah. Melihat adegan seperti ini membuat Tetua Sukian sangat marah. Tubuhnya kemudian bergerak dengan cukup cepat dan menangkap tubuh dari Wu Hao. Dua aura kuat tiba-tiba saja muncul dari bagian terdalam Akademi Jianan ini. Raut wajah kedua orang itu berubah menjadi cukup serius ketika melihat kekacauan di dalam Akademi Jianan. Dan kedua orang itu sebenarnya merupakan Tetua Bai dan juga Tetua Qian. Melihat kemunculan dua orang ini, ekspresi di raut wajah dari Tetua Sukian terlihat cukup senang karena Tetua Bai dan juga Tetua Qian bisa dianggap sebagai orang terkuat di dalam Akademi Jianan saat ini, dan kekuatan keduanya telah mencapai bintang 7 Douzun. Jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan akan bisa melawan seseorang yang berada di bintang 8 Douzun. Tetua Bai dan juga Tetua Qian melihat pada Tetua Sukian sambil bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Tetua Sukian pun menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi di dalam tempat ini. Mendengar cerita dari Tetua Sukian itu membuat Tetua Bai dan juga Tetua Qian raut wajahnya dipenuhi dengan kemarahan karena mereka tahu orang-orang berjubah hitam datang ke tempat ini dengan niat yang buruk. Sementara Hun Yu hanya melirik pada Tetua Bai dan juga Tetua Qian sambil mengatakan, dua orang di tahap Douzun, kalian hampir tidak bisa melakukan apapun di dalam tempat ini. Hun Yu segera melihat pada sosok berjubah hitam yang berada di sampingnya sambil mengatakan, serang dan habisi mereka berdua. Cukup merepotkan jika mereka terus bermunculan satu demi satu. Sosok berjubah hitam yang berada di samping dari Tetua Hun Yu itu pun hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia segera melangkah maju dan menyebarkan aura gelap dari dalam tubuhnya. Aura itu telah menyebar ke seluruh tempat ini yang membuat raut wajah banyak orang menjadi sangat jelek. Hal ini termasuk Tetua Bai dan juga Tetua Qian karena mereka mengetahui orang berjubah hitam tersebut merupakan seseorang yang berada di kekuatan Douzeng. Tubuh dari Tetua Bai dan juga Tetua Qian pun bergetar. Mereka selama ini belum pernah melihat seperti apakah elit yang berada di tahap Douzeng. Namun kali ini mereka benar-benar menyaksikan seorang elit Douzeng menyerang tempat ini. Tetua Sukian juga cukup ketakutan yang kemudian dia berkata, Akademi Jianan kemungkinan hari ini memang akan dihancurkan. Seluruh orang yang berada di dalam Akademi Jianan sekarang langsung terdiam karena mereka menyadari orang-orang berjubah hitam itu bukanlah tandingan dari para tetua di Akademi Jianan ini. Tetua Bai dan juga Tetua Qian kemudian berkata, Penatua, bolehkah aku tahu bagaimana Akademi Jianan milikku ini telah menyinggung kalian? Elit Douzeng yang berjubah hitam itu hanya bisa mengatakan, kalian memiliki hubungan dengan Xiaoyan adalah dosa besar. Namun tentu saja, bahkan jika itu tidak terjadi, nasib kalian akan tetap sama. Hun Yu kemudian mengatakan, sudahlah, cepat lakukan pergerakan. Kita sudah cukup lama menunggu di tempat ini. Elit Douzeng itu hanya bisa tersenyum. Kemudian dia menjentikan jarinya dan fluktuasi spasial langsung terbentuk. Dua kekuatan yang ganas dengan cepat menabrak tubuh dari Tetua Qian dan juga Tetua Bai. Pertahanan Doqi di tubuh kedua orang itu langsung hancur. Yang kali ini Tetua Bai dan juga Tetua Qian telah dikirim terbang mundur cukup jauh. Wajah mereka juga telah berubah menjadi sangat pucat dan kemudian memuntahkan darah segar. Melihat bahwa Tetua Bai dan juga Tetua Qian tidak mampu menahan satu serangan dari sosok berjubah hitam, membuat semua orang di dalam tempat ini benar-benar ketakutan. Detik berikutnya, tatapan mata dari orang berjubah hitam segera melihat pada patung Xiaoyan, kemudian mengatakan, patung ini benar-benar merusak pemandangan. Setelah mengatakan hal tersebut, dia pun melemparkan serangan pukulan telapak tangan ke arah patung milik Xiaoyan. Semua orang hanya bisa melihat hal ini dengan penuh keputusasaan. Mereka tahu kemungkinan besar hari ini Akademi Jianan memang akan dihancurkan. Dan akhirnya, boom! Telapak tangan besar itu pun telah mengenai patung dari Xiaoyan. Raut wajah dari Tetua Sukian telah berubah menjadi sangat pucat
ketika menyaksikan adegan seperti ini. Kemudian Tetua Sukian mengatakan, "Wuhao, Xiaoyu, Tetua Qian dan juga Tetua Bai serta diriku akan berjuang habis-habisan untuk memblokir mereka. Sementara kalian berdua harus segera melarikan diri dari dalam tempat ini dan membawa semua murid-murid akademi." Wuhao segera meraih pedang besarnya sambil berkata, "Tetua Sukian, jika kau ingin mati, mari kita semuanya mati bersama-sama." Sementara Xiaoyu hanya bisa menggigit bibirnya dan kemudian tatapan mata Xiaoyu melihat pada patung Xiaoyan yang tadi telah diserang oleh sosok berjubah hitam. Pandangan mata dari Xiaoyu dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian dia berkata, "Lihatlah, sebenarnya patung itu tidak hancur." Tatapan mata semua orang segera melihat pada patung Xiaoyan yang memang masih utuh. Bahkan tidak ada kerusakan sedikit pun di sekitar tempat itu. Adegan seperti ini membuat semua orang tercengang. Mereka mengetahui serangan telapak tangan sebelumnya yang diluncurkan oleh sosok berjubah hitam memiliki kekuatan untuk bisa menghancurkan apapun. Namun sekarang patung dari Xiaoyan yang telah dihantam oleh telapak tangan tersebut sebenarnya masih utuh. Sementara elit dosen yang telah memberikan serangan pada patung Xiaoyan, raut wajahnya kali ini terlihat cukup kaget. Kemudian dia berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Ekspresi di wajah Hunyu dipenuhi dengan keterkejutan yang kemudian dia berteriak, "Hunji, cepat mundur dari tempat itu!" Baru saja Tetua Hunyu berkata seperti ini, ada suara yang bergema dari patung milik Xiaoyan. Hanya seseorang yang berada di tahap Banseng dengan berani akan menghancurkan patungku. Angin pun bertiup dari patung milik Xiaoyan, membuat debu-debu yang berada di sekitarnya langsung bertebaran. Di saat yang sama, sosok dari Xiaoyan telah muncul dan berdiri di atas patungnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan segera mengarahkan pada Hunji yang berniat untuk kabur. Segera setelah itu, tangan kiri dari Xiaoyan mengepal yang dalam sekejap saja tubuh dari Hunji langsung meledak. Adegan seperti ini telah membuat banyak orang terpana. Mereka tidak percaya ketika melihat sosok dari Hunji meledak begitu saja ketika Xiaoyan mengepalkan tangannya. Sementara Hunyu sambil melangkah mundur, tubuhnya pun gemetaran yang kemudian dia berkata, "Xiaoyan?"